Kita akan tiba pada sesi ketiga atau sesi terakhir dari CCM program ini, yakni CCM yang efektif itu seperti apa? Ada beberapa hal yang perlu kita ingat dan kita jalani sebagai pimpinan atau pemimpin di dalam organisasi untuk mengembangkan tim kita, supaya kompetensi, supaya motivasi, supaya kulturnya dia lebih baik atau lebih meningkat, sehingga kinerjanya naik. Yang pertama, ketika kita melakukan coaching, counseling, mentoring program, kita jangan memberikan judgement atau hindari melakukan penilaian lebih dulu, lebih dini. Artinya lebih objektif, apa adanya, jangan membuat suatu kesimpulan awal atau judgement. Ada istilah yang dipakai, suka disebut gunakan gelas kosong. Artinya tanya, dengar, pahami apa adanya. Jangan di kepala kita waktu bertanya sudah ada suatu kesimpulan. Tapi ketika kita melakukan program CCM, kita hindari penilaian atau judgment. Yang kedua adalah kita harus lebih objektif. Di sini objektivitas atas masalah kita harus lakukan. Sehingga data sangat penting. Bertanya tentang data, fakta, apa yang terjadi di lapangan. Itulah kenapa betapa pentingnya CCM itu menggunakan metode bertanya. 80% sesungguhnya adalah metode bertanya. Kemudian metode mendengar. Semua jawaban yang diajukan oleh seorang karyawan itu kita dengar sepenuh hati. Seolah-olah dunia kiamat kecuali dia. Jadi fokus kepada dia. Nah, dengan kita mendengar apa adanya, apa yang dia katakan, maka data dan fakta masuk ke dalam diri kita. Jadilah objektif, jangan subjektif. Yang ketiga, ini dilakukan dengan tulus. Tulus berarti memang kita mau membantu dia, kita mau menolong dia. Tidak ada udang di balik bakpao, tidak ada udang di balik batu di dalamnya. Kalau ingat motivasi transformasi ikan, ya, lele itu bulus, ya, pulus, mulus, lulus, tulus. Nah, yang diminta adalah salmon tulus. Tulus berarti be yourself, lakukan sepenuh hati, ya. Yang keempat adalah berikan solusi atau bantuan yang sesuai dengan kebutuhan. Jangan berlebihan, ya, atau jangan berkekurangan gitu ya. Tapi kita memberikan yang sesuai di dalamnya, yang membuat dia termotivasi, yang membuat dia lebih berperilaku atau berdisiplin lebih bagus, yang membuat dia lebih berkompeten di bidang-bidang atau aspek-aspek teknikal misalnya, dan kinerjanya naik. Jadi sesuai kebutuhan, jangan melebihi dosis. Yang kelima adalah dapatkan komitmen. Jadi CCM itu ada lembar jawaban, lembar isian yang dia isi, dia jawab, dan dua-duanya baik kita sebagai atasan maupun dia ada tanda tangan atau paraf. Artinya ada komitmen. Nah, di situ di dalam lembar isian itu semua ada deadline, batas waktu. Apa yang dilakukan, apa hasil yang diinginkan, kemudian batas waktunya. Nah, di situ kita selalu harus mengecek, ya, lembar ini sebelum batas waktu kita bertanya ke dia. Ya, sehingga dia ingat untuk batas waktunya, katakan tinggal sebulan lagi atau seminggu lagi atau beberapa bulan lagi. Nah, dengan kita lakukan itu maka terjadi komitmen, bukan komat kamit, tapi komitmen. Nah, kemudian sekali lagi, program CCM yang efektif adalah metode komunikasi TDP. Kita bertanya, kita mendengar, kita memahami. Metode TDP ini kita harus lakukan sepenuh hati. Dengan kita berlatih melakukan CCM, maka kita akan mengembangkan kompetensi kita sebagai pemimpin di dalam pekerjaan kita. Saya Mario Utahayan dari Winmark Consulting. Salam Salmo.